Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencaksilat. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dalam channel saya. Kali ini saya akan mereview juknis dari penyelenggaraan O2SN tingkat SMA tahun 2023 yang beberapa waktu yang lalu sudah dirilis oleh Puspresnas dan juga disosialisasikan secara virtual langsung oleh PPTI. Untuk lebih lanjut, silahkan teman-teman semuanya bisa diklik tombol subscribe, like, dan bunyikan notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, jadi video ini sengaja saya buat untuk memberikan sebuah review singkat dari hasil pemaparan yang disampaikan pada pertemuan secara virtual yang dilaksanakan oleh BPTI beberapa waktu yang lalu. Tapi saya akan membahas hanya secara spesifik mengenai cabur olahraga pencak silat. Nah, untuk yang ingin lihat secara mendetail hasil virtual sosialisasinya, nanti saya akan sematkan linknya, jadi teman-teman bisa mengakses untuk bisa menggali informasi lebih jauh. Langsung saja teman-teman, yang kita bahas pada video kali ini ada dua, yaitu syarat peserta dan ketentuan dalam pertandingan. Untuk syarat peserta, di pelaksanaan O2SN tingkat SMA tahun 2023 ini ada sedikit yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penyelenggaraan O2SN itu sifatnya daring karena disebabkan oleh COVID-19 sehingga tidak bisa memungkinkan kita berinteraksi secara langsung. Pada tahun ini pemerintah melaksanakan seleksi O2SN secara luring, artinya ada seleksi di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Untuk persyaratan peserta, di sini disampaikan bahwa yang pertama syaratnya yaitu berkeluarga negaraan Indonesia. Yang kedua, juara terbaik dalam setiap tingkat pertandingan yang diikuti sesuai cabang olahraga dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan SK dari pejabat yang berwenang. Terdaftar sebagai peserta didik SMA atau madrasah aliyah. Yang ketiga, yang keempat, peserta didik SMA atau aliyah kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2022-2023 dan dilahirkan tanggal 1 Januari 2005 atau sesudahnya. Nah, ini yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, teman-teman. Jika tahun sebelumnya itu usia dibatasi hanya 17 tahun ya, sekarang diperbolehkan sampai ke usia 18 tahun, artinya yang lahir di tahun 2025 pada seleksi ini diperbolehkan untuk mengikuti. Untuk persyaratan lain yaitu peserta didik mempunyai NISN dan juga peserta didik belum pernah meraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN atau KOSN SMA tingkat nasional sebelumnya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah berpartisipasi tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, maka bisa mengikuti di tahun ini asalkan persyaratan yang di atasnya terpenuhi. Terus selanjutnya, bukan peraih juara 1, 2, 3 Pekan Olahraga Pelajar Popnas atau Pekan Olahraga Pesantren Seni Nasional atau Kejurnas dan kejuaraan internasional untuk semua cabang olahraga dan nomor cabang olahraga SMA yang diatur ketentuan khususnya pada cabang lomba olahraga. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai cabang olahraganya, tapi spesifiknya nanti kita ada di pencak silat ya teman-teman ya. Jadi kita di dalam video ini tidak membahas cabur yang lain seperti atletik, renang, bulu tangkis maupun karate, tapi kita lebih membahas secara spesifik mengenai
pencak silat. Nah, ini yang terpenting yaitu bukan binaan dari pusat PPLP atau pusat pembinaan latihan olahraga pelajar. Yang artinya PPLP ini nanti siswa itu aktif dan terdaftar SK-nya sebagai peserta PPLP, yang artinya jika nanti teman-teman pernah mengikuti PPLP tetapi pada tahun sebelumnya dan dikembalikan lagi ke sekolahan tidak tercatat sebagai siswa PPLP, maka diperbolehkan. Atau teman-teman pernah pernah menjadi anggota PPLP tetapi ketika waktu masih SMP, maka di SMA ini diperbolehkan untuk mengikuti seleksi O2SN. Jadi pada poin yang ke-H ini yang dimaksud bukan binaan PPLP, artinya PPLP yang saat ini aktif, SK-nya terdaftar di SK pemerintah gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau yang kemarin ikut PPLP tapi dikembalikan. Boleh ikut enggak? Boleh gitu ya. Terus bukan dari sekolah khusus olahraga atau SKO. Nah, oke, ini untuk ketentuannya. Nah, nanti cara mendaftarnya teman-teman bisa melalui daring ya, daring melalui https://daftar bpti.kemendikbud.go.id, dimulai dari tingkat sekolah gitu ya teman-teman sekalian. Nah, terus selanjutnya ini informasi persyaratan umum mengikuti seleksi O2SN. Sekarang kita masuk persyaratan yang khususnya cabur pencak silat itu teman-teman ya. Oke. Kita scroll dulu di sini. Jadi persyaratan khusus peserta, setiap peserta mewakili. Oke, mana tadi ya teman-teman ya? Oh, ini ya. Oke. Jadi untuk pencak silat itu teman-teman yang dipertandingkan hanya kelas E putra dan putri dengan bobot di atas 55 dan sampai dengan 59 kg. Jadi ada perbedaan antara SMA dan SMK. Jika di SMK itu kelas yang dipertandingkan adalah kelas D putra dan D putri. Bobotnya 51 sampai 54. Nah, sedangkan untuk SMA itu kelas E putra dan putri 55 59. Jangan ketuker ya teman-teman ya. Nah, terus sebagai untuk tanding itu digunakan sebagai kategori yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Yang kedua sebagai kategori penentu kemenangan dalam seleksi tingkat provinsi. Nah, kategori berikutnya adalah solo kreatif, putra dan putri. Jadi teman-teman, ini untuk di tingkat nasionalnya ya. Di tingkat nasionalnya nanti untuk kategori tanding itu, karena ini hanya ada satu kelas, terus yang mengikuti adalah 38 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Nanti untuk kategori tanding ini akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tim merah yang berisi 17 peserta dan tim putih yang akan berisi 17 peserta. Nah, tim merah ini akan nanti muncul tuh juara 1, juara 2, juara 3. Begitu juga tim putih, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, nanti ada untuk kategori tandingnya ini ada 2 pemenang. Pemenangnya ini dari ini ya, dari skema pengundian yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada partai tambahan. Partai tambahan itu, kategori tambahan itu yaitu solo kreatif. Nah, untuk solo kreatif ini nanti bisa diikuti dengan catatan peserta itu wajib mengikuti kategori tanding terlebih dahulu. Jadi artinya kalau dia memenuhi syarat untuk pertandingan pencak silat termasuk berat badan, terus juga kelas dan lain sebagainya, setelah dia mengikuti pertandingan tanding, maka dia diperbolehkan untuk mengikuti solo kreatif. Jadi solo kreatif ini tidak diperuntukkan bagi siswa
bagi teman-teman yang berat badannya tidak masuk di kelas itu, tidak bisa. Jadi harus masuk di kelas tanding dulu, baru nanti menang atau kalah bisa ambil kategori tambahan yaitu solo kreatif. Dan di solo kreatif ini nanti medalinya juga ada 2 teman-teman ya, untuk yang putri 1, 2, 3 dan untuk yang putra 1, 2, 3. Nah, ketentuan solo kreatif ini tentunya sesuai dengan penerapan yang dilaksanakan O2SN cabang olahraga pencaksilat, yaitu menggunakan aturan terbaru hasil Munas IPSI tahun 2022 hasil revisi, yang mana ada sedikit perbedaan ini teman-teman. Kalau tahun sebelumnya di Juknis O2SN pencaksilat itu kan hanya menampilkan, dulu pernah seni tunggal dan tanding. Seni tunggalnya wajib, tandingnya pilihan. Nah, terus ketika Covid, seni tandingnya ditiadakan, hanya seni tunggal. Nah, sekarang berubah lagi, tandingnya yang wajib, solo kreatifnya itu yang tambahan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu kalau di seleksi tingkat provinsi, misalkan juara 1 tanding, misalkan yang A, pesilat A juara 1 tanding, tapi kalah di solo kreatif atau tidak ikut solo kreatif. Sedangkan pesilat B kalah di tanding, katakanlah juara 2 atau juara 3. Terus juara 1 solo kreatif. Siapa yang berangkat? Apakah pesilat A atau pesilat B? Nah, di sini nanti yang berangkat ke tingkat nasional atau lolos seleksi nasional itu adalah yang pesilat A, yang artinya dijadikan sebagai penentu kemenangan dalam seleksi tingkat provinsi itu adalah kategori tandingnya. Jadi meskipun kategori tandingnya itu mau peringkat berapapun, solo kreatifnya juara 1, dia tidak akan berangkat. Tapi yang berangkat atau lolos itu adalah yang juara 1 tanding. Dan untuk solo kreatifnya, misalkan dia kalah, tidak apa-apa, tetap lolos. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, terus nanti karena yang akan muncul di provinsi mewakili ke tingkat nasional itu hanya 2, 1 putra, 1 putri. Dan teman-teman yang lolos ini adalah yang lolos tanding gitu ya. Terus nanti untuk yang solo kreatif, di situ teman-teman diperkenankan untuk menggunakan senjata Nusantara. Nah, ini juknisnya nanti bisa di scroll lagi di aturan peraturan pertandingan terbaru tahun 2022. Ini teman-teman atlet sama pelatih saya rasa sudah cukup memahami semuanya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu saja untuk hal-hal yang mungkin bisa disampaikan pada video ini. Kalau ada yang ingin tanyakan bisa chat di kolom komentar. Nanti kita akan lebih lanjut. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video kita kali ini. Nanti untuk video selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online pada BPTI dalam O2SN tingkat SMA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Salam pencaksilat. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light.